Firman Tuhan hari ini yang diambil dari Hosea pasal 6 ayat 1 sampai 6. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita, yang telah memukul dan yang akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita dan kita akan hidup di hadapannya. Marilah kita mengenal dan berusaha sungguh-sungguh mengenal Tuhan. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim? Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai kasih setia, bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Demikian firman Tuhan, silakan duduk. Selamat pagi saudara. Nama saya Jevon, saya adalah salah satu pastor di ICC, dan jika ini kali pertama atau kedua saudara beribadah mengunjungi ICC Melbourne, kami ingin menyambut saudara, baik mungkin saudara yang sedang ingin mengenal kekristenan, atau saudara kembali ke gereja setelah sekian lama, atau saudara sekadar ingin tahu, kami senang saudara ada bersama-sama dengan kami. Saudara, kita ada di tengah-tengah seri khotbah Gospel Discipleship in Minor Prophets. Dalam seri ini kita membahas bagian-bagian dari kitab-kitab nabi kecil yang dapat membantu kita bertumbuh menjadi lebih daripada sekadar hanya religius, tapi menjadi dewasa di dalam Kristus. Bertumbuh di dalam Kristus, bukan hanya menjadi religius. Apa artinya saudara? Saudara, banyak orang Kristen ke gereja bertahun-tahun, mereka terjebak dalam satu kata yang paling memuakkan di abad ke-21. Apa itu saudara? Agama. Mereka menjalani rutinitas, nyanyikan lagu penyembahan, duduk selama khotbah, bahkan melayani, tapi ada yang hilang di dalam hidup dan hati mereka. Mereka menjadi robot-robot rohani yang diprogram untuk melakukan, bukan untuk merasakan, untuk bertindak, untuk mencapai, bukan untuk mengasihi. Dan banyak gereja perlahan-lahan dapat bergeser menjadi sekadar bisnis agamawi, bukan gereja yang Alkitab kehendaki. Banyak gereja perlahan-lahan dapat bergeser menjadi sekadar religious business, dan bukan gereja yang Tuhan panggil sesuai dengan Alkitab. Gereja yang seharusnya peduli pada mereka yang miskin, mengasihi, menerima mereka yang lelah, perlahan-lahan dapat berubah menjadi bisnis agamawi yang berfokus pada jumlah, kegiatan dan acara, efisiensi dan efektivitas. Dan ketika kasih itu semakin mengering, gereja kelihatannya sibuk, tapi gerejanya kosong secara rohani. Saudara, baru-baru ini ada sebuah akun TikTok yang ditonton sebanyak jutaan kali. Apa isi akunnya saudara? Akun itu menampilkan video seorang wanita yang melakukan sebuah eksperimen sosial. Dia menelpon lebih banyak, kurang lebih 40 gereja di Amerika untuk meminta bantuan susu formula bayi. Jadi ia putar suara tangisan bayi di backgroundnya, lalu mengatakan, dia telepon, saya butuh bantuan, saya bisa dapat susu formula bayi enggak? Bayi saya usianya 2 bulan, belum makan dari tadi malam, dan dia sekarang menangis. Dari 40 gereja, berapa yang saudara kira akan membantu? Mungkin 30? Mungkin 20? 15? No, 10 gereja. Termasuk gereja setan di sana saudara, salah satunya. 10 gereja dari 40 itu menawarkan bantuan, 33 lagi menolak untuk membantu. Video-videonya ini sangat emosional, membuat frustrasi, memilukan hati. Dan seketika orang-orang di dunia maya itu langsung menjudge, menghakimi gereja. Oh, gereja itu munafik. Gereja hanya peduli pada diri mereka sendiri, hanya peduli pada uang, tapi gagal mengasihi sesama seperti yang dikatakan oleh Alkitab. Dan kenyataan yang menyedihkan, sampai batas tertentu yang dikatakan orang-orang di dunia online itu ada benarnya. Tapi saudara, hari ini saya juga ingin mengajak kita melihat gambaran lebih lengkap, lalu kita bisa melihat seperti apa kita harus merespon hal ini. Saudara, cerita ini disimpulkan dari sebuah panggilan telepon singkat berdurasi 30 detik kurang lebih.
Namun ada banyak elemen dan dimensi yang tidak dipertimbangkan. Misalnya, eksperimen sosial TikToker ini mungkin tampak seperti cuma seorang ibu yang kesusahan minta susu formula bayi. Namun, bagaimana jika gereja terima telepon setiap hari dari orang-orang yang meminta bantuan dan jumlahnya begitu besar? Dari beberapa komentar yang ada di sana, itu realitas gereja. Jumlahnya bisa cukup banyak. Dan seberapa banyak yang gereja bisa berikan secara bertanggung jawab kepada orang-orang yang mereka tidak kenal. Dan bukan hanya itu, dunia ini penuh dengan kejahatan dan tipu daya. Dan orang-orang abuse, menyalahgunakan kebaikan hati dan kemurahan hati yang mereka lihat di sekitarnya. Izinkan saya berikan sebuah contoh. Indonesia menduduki peringkat pertama sebagai negara paling dermawan di seluruh dunia selama 7 tahun berturut-turut. Artinya banyak orang Indonesia hidup bukan buat diri sendiri, mereka memberi, mereka volunteer, menjadi sukarelawan di satu tempat. Tapi apa yang kita lihat di berita? Seorang pengemis profesional di Jakarta, penghasilannya bisa lebih tinggi daripada rata-rata pekerja yang ada di Indonesia. Anak-anak jalanan ternyata dieksploitasi oleh sindikat untuk mengemis. Beberapa bahkan diamputasi dan dibuat cacat supaya orang tertipu dan orang merasa belas kasihan terhadap mereka. Sebegitu rusaklah dunia di mana kita berada. Dan pengalaman-pengalaman, berita-berita seperti ini membuat kita mati rasa. Kita mulai bertindak dari rasa takut, bukan dari rasa mengasihi. Kita takut dimanfaatin sama orang. Kita curiga, kita jadinya selalu ragu-ragu. Kita mau melindungi diri kita sendiri. Dan berikutnya yang kita tahu adalah tanpa sadar, hati kita mati rasa. Belas kasihan kita hilang. Dan ketika hati itu sudah tidak peka lagi, sangat gampang untuk sembunyi di dalam religious motion, dalam kegiatan agamawi. Sangat mudah untuk aktif beragama tapi tidak mengasihi. Sangat mudah untuk hadir beribadah tapi tidak berbelas kasihan. Sangat mudah untuk tampak spiritual di luar tapi kosong di dalam hatinya. Jadi ini pertanyaannya saudara. Bagaimana jika wanita di TikTok tadi telepon ICC besok? Kita tidak punya nomor telepon saudara by the way. Tapi ada email. Apa yang harus kita lakukan? Dan ketika saya mengatakan ICC, gereja, saya tidak merujuk hanya kepada para pendeta, kepada board member, kepada leader. No, kita semua adalah gereja. Kita semua adalah ICC. Apa yang harus kita lakukan jika wanita itu menelpon kita besok? Bagaimana kita bisa berbelas kasihan dengan hikmat, membantu dengan bertanggung jawab, menunjukkan belas kasihan tanpa menjadi naif di dunia yang sudah rusak oleh dosa. Saudara, sistem itu dapat membantu. Kita butuh proses, kita butuh akuntabilitas, kita butuh filter untuk peduli dengan bijaksana. Tetapi saudara, sistem itu tidak dapat mengganti belas kasihan. Karena pada akhirnya masalahnya bukan sistem, masalahnya hati kita. Ketika kita menerima permintaan tolong dari orang, dari siapapun itu, yang diuji bukan cuma sistem kita. Yang diuji apa? Hati kita. Reaksi pertama kita penting. Kenapa? Perasaan Anda tidak akan bohong. Anda tidak bisa dikte Anda mau merasa apa. Perasaan itu akan muncul baru Anda manage kemudian. Perasaan Anda hanya menerjemahkan apa yang hati Anda hargai. Hati Anda tidak bisa menyembunyikan apa yang ada di dalam. Perasaan adalah indikator dari hati Anda. Ketika ada orang minta tolong, apa perasaan pertama yang muncul di hati Anda? Yes, dunia ini rusak. Belas kasihan kita dapat disalahgunakan oleh orang. Namun kita tidak bisa membiarkan, tidak boleh membiarkan hal itu membuat kita mati rasa. Kenapa saudara? Hati yang mati rasa, itu yang membuat agama yang hampa saudara. Hati yang mati rasa, itu yang mengubah gereja menjadi bisnis agamawi. Yes, kita hidup di dunia yang rusak. Namun kita tidak boleh membiarkan hal itu membuat hati kita menjadi tidak peka. Begitu hati kita mati rasa, kita akan berakhir dengan agama yang hampa dan sangat gampang untuk kita menjadi bisnis agamawi dan bukan sebuah gereja. Saudara, fenomena ini atau mungkin ironi ini adalah apa yang kita lihat di teks Alkitab kita hari ini di Hosea.
Dalam teks kita hari ini sekitar 700 sampai 800 tahun sebelum Yesus datang, umat Allah hidupnya sudah seperti itu. Bagaimana orang Israel hidup di zaman Hosea? Mereka munafik tapi agamawi. Pertama, mereka mempertahankan semacam ritual dan ibadah kepada Tuhan, tapi selingkuh secara rohani. Mereka sembah dewa Baal, dewa kesuburan, untuk memberikan mereka hujan dan panen yang baik. Dan kedua, mereka membiarkan ketidakadilan yang tragis terjadi di sekitar mereka. Tapi mereka tetap ke bait suci, persembahan ke Tuhan, seolah-olah semuanya baik-baik saja dan Tuhan akan senang sama persembahan mereka. Dan ketiga, mereka mencari aliansi politik dengan orang Mesir dan Asyur, mencari perlindungan, bukan mempercayai Tuhan. Mereka mempercayai kekuatan manusia. Pada dasarnya, bangsa Israel melakukan segalanya, apa saja pun mereka lakukan, selama mereka tidak perlu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Dan seperti itulah orang yang berzina secara rohani dan munafik secara agamawi. Pada zaman Yesus, tidak banyak yang berubah, saudara. Umat Tuhan hidupnya masih sama. Ayat yang kita baca hari ini, khususnya ayat 6, sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan, dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Ini dikutip 2 kali oleh Yesus di Injil Matius. Pertama, izinkan saya membaca dari Matius 9 ayat 9 sampai 13. Setelah Yesus pergi dari situ, ini setelah Yesus bertemu dengan Matius sang pemungut cukai dan pemungut cukai itu bertobat. Matius duduk di rumah cukai, lalu ia berkata kepadanya, ikutlah aku, maka berdirilah Matius lalu mengikut dia. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai. Ini seperti farewell buat Matius gitu, saudara. Dia undang teman-temannya makan, orang berdosa. Dan Yesus ada di sana makan bersama-sama dengan mereka. Pada waktu orang Farisi melihat itu, berkatalah mereka kepada murid-murid Yesus, mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Yesus mendengarnya dan berkata, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Jadi pergilah pelajarilah arti firman ini. Yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Karena aku datang bukan untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa. Saudara, apa yang terjadi di sini? Orang Farisi menghakimi Yesus karena makan bersama orang-orang yang najis, pemungut cukai, orang yang berbeda dengan mereka, orang yang berdosa, yang dipandang rendah. Masalah mereka adalah kesombongan rohani. Orang Farisi adalah orang-orang yang terus-menerus membaca kitab suci, terus-menerus mempelajari kitab suci, terus-menerus bertumbuh dalam pengetahuannya akan Tuhan. Tapi mereka tidak in touch sama mereka yang ada di luar. Mereka appear pious, sangat religious. Mereka pelajari Alkitab bersama. Mereka bertumbuh di dalam komunitas tertutup mereka. Tapi mereka tidak peduli sama orang-orang yang belum percaya. Mereka tidak peduli sama orang-orang yang ingin mencari Tuhan. Yang penting saya bertumbuh secara rohani. Itu Farisi. Persis seperti itu, saudara. Itulah yang kita lihat di Matius pasal 9. Bagaimana dengan Matius 12? Yesus mengatakan hal yang sama dan ini lebih keras lagi, saudara. Matius 12 Yesus berkata, pada waktu itu pada hari Sabat Yesus berjalan di ladang gandum karena lapar, murid-muridnya memetik bulir gandum dan memakannya. Melihat itu berkatalah orang-orang Farisi kepadanya, lihatlah murid-muridmu berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat. Tetapi jawab Yesus kepada mereka, tidakkah kamu baca apa yang dilakukan Daud? Ketika ia dan mereka yang mengikutinya lapar. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah? Bagaimana mereka makan roti sajian yang tidak boleh dimakan? Baik olehnya maupun oleh mereka yang mengikutinya, kecuali oleh imam-imam. Atau tidakkah kamu baca dalam kitab Taurat, bahwa pada hari-hari Sabat, imam-imam melanggar hukum Sabat di dalam bait Allah namun mereka tidak bersalah? Aku berkata kepadamu, di sini ada yang melebihi bait Allah, yaitu Yesus sendiri. Jika memang kamu mengerti maksud firman ini, kembali Hosea 6 ayat 6, yang ku kehendaki ialah belas kasihan dan bukan persembahan. Tentu kamu tidak menghukum orang yang tidak bersalah, karena anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Saudara, orang-orang Farisi adalah orang-orang yang paham firman Tuhan, tapi dia kehilangan Tuhannya sendiri. Mereka tahu firman Tuhan itu seperti apa, tapi mereka hilang belas kasihannya. Mereka mengutuk murid Yesus karena memetik gandum pada hari Sabat.
Mereka agamawi tapi tidak berbelas kasihan. Mereka tahu hukum Taurat tapi tidak punya hati, saudara. Mereka zealous, mereka punya berapi-api buat Tuhan, tapi kasihnya nggak ada. Mereka pelajari kitab suci, hafal kitab suci, ajarkan kitab suci, tapi mereka kehilangan Allah dari kitab suci itu sendiri. Dan kita mungkin bisa menjadi seperti itu kalau kita hanya sibuk dengan pertumbuhan rohani kita sendiri, tapi kita tidak peduli dengan mereka yang baru datang, dengan mereka yang terhilang, dan mereka yang belum datang, dan Tuhan ingin bawa untuk ada di tengah-tengah kita. Sehingga saudara, kita masuk dalam satu titik yang harus kita pergumulkan. Apa kesamaan antara orang Israel di zaman Hosea, orang Farisi di zaman Yesus, dan banyak gereja di masa kini, mungkin termasuk kita? Kita sering kali sangat pandai menyembah, tapi sangat buruk dalam berbelas kasihan. Kita sangat pandai dalam berkegiatan keagamaan, tapi sangat buruk dalam mengasihi orang lain. Sangat pandai berritual, tapi sangat buruk dalam mengenal Allah. Sama seperti Israel, sama seperti orang Farisi. Sangat rawan untuk kita bisa aktif, tapi tidak mengasihi, sibuk melayani, tapi tidak berdoa, mungkin melakukan banyak kegiatan tapi mati rasa. Saudara mungkin melakukan banyak hal untuk gereja ini tapi hatinya dingin. Saudara bisa religius, tapi saudara berzina secara rohani kepada Tuhan. Kau bisa rajin ke gereja tapi tidak berbelas kasihan. Dan inilah umat yang Hosea sedang singkapkan. Umat Allah di zaman Hosea, orang Farisi di zaman Yesus, dan gereja-gereja di zaman sekarang, manusia punya pola yang sama. It's not a 21st century thing, it's just a human thing. Manusia yang berdosa menolak Tuhan. Dan kepada orang-orang ini, Yesus menegur dengan keras. Untuk orang-orang yang tampak religius di luar, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Saya akan banyak refer ke Matius, saudara, perkataan Yesus. Karena kita tidak bisa memahami ayat-ayat ini tanpa mengerti apa yang Yesus inginkan. Kita tidak bisa mengenal Allah tanpa mengenal Yesus. Bagaimana hati Yesus. Dan ini yang Yesus katakan di Matius 7. Setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari yang terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal engkau. Enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Lihat betapa religius orang-orang ini, saudara. Tapi mereka tidak pernah mengenal dan dikenal oleh Tuhan. Sementara yang Tuhan inginkan bukan korban bakaran tapi belas kasihan dan mengenal Tuhan. Itu hati Kristus. Di Matius 25, Yesus mengatakan hal yang kurang lebih sama. Apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan dia, maka ia akan bersemayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya. Dia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang. Sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Memisahkan gereja dari bisnis agamawi. Dan ia akan menempatkan domba-domba di sebelah kanannya dan kambing-kambing di sebelah kirinya. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Mengapa? Sebab ketika aku lapar kamu memberi aku makan, ketika aku haus kamu memberi aku minum, ketika aku seorang asing kamu memberi aku tumpangan, ketika aku telanjang kamu memberi aku pakaian, ketika aku sakit kamu melawat aku, ketika aku dalam penjara kamu mengunjungi aku. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar, kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum, atau engkau seorang asing kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang kami memberi engkau pakaian? Bila mana kami melihat engkau sakit dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan raja itu berkata, segala sesuatu yang engkau lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Di mana saudara melihat orang lapar, orang haus, orang yang menderita? Di mana saudara melihat orang-orang asing
Di tengah-tengah kita mungkin ada saudara. Tapi kita tidak pernah peduli dan tidak pernah tahu. Setiap orang baru yang Tuhan kirim ke gereja ini, Tuhan yang kirim, bukan kita yang mengundang, itu Tuhan sendiri yang mengambil. Mereka akan menjadi orang asing. Apakah engkau menyambut mereka? Apakah engkau mengasihi mereka? Atau engkau sibuk dengan kegiatan agamamu dan tidak ada kasih yang keluar dari hatimu? Dan apa yang terjadi pada kambing di sebelah kiri, saudara? Raja itu menjawab mereka, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu tidak memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu tidak memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu tidak memberi aku pakaian. Ketika aku sakit dan dalam penjara, kamu tidak melawat aku." Saudara, ini keras. Tapi let's be clear, ini bukan keselamatan dari perbuatan baik, saudara. Ini tidak berarti Anda harus melakukan semua ini baru Anda selamat. No. Seperti yang Yesus katakan, inilah buah dari keselamatan Anda. Jika Anda berkata Anda sudah diselamatkan oleh Tuhan, buah apa yang Anda miliki? Apakah Anda peduli pada orang lain? Atau pikiran, kalender, agenda Anda penuhnya sama, acara berikutnya harus didatangi, konser berikutnya harus dihadiri, kafe berikutnya harus dicek di Melbourne, bar berikutnya harus dikunjungi. Lihatlah betapa jauh cara banyak orang Kristen hidup dari gambaran yang Yesus sendiri berikan di dalam Alkitab. Di kota yang senyaman Melbourne, kota paling livable nomor 4 di seluruh dunia, sangat mudah untuk tampak saleh, untuk tetap religius, tapi tenggelam dalam pengejaran duniawi, pengejaran kehidupan lebih baik. Di kota yang senyaman Melbourne, sangat gampang bagi kita untuk menjadi bisnis agamawi, tetapi bukan menjadi sebuah gereja. Kita tidak jauh berbeda dari orang Israel di zaman Hosea. Namun untuk orang-orang inilah Alkitab diberikan, kitab Hosea ditulis, dan ada panggilan untuk bertobat. Mari kita akan berbalik kepada Tuhan, sebab Dialah yang telah menerkam dan yang akan menyembuhkan kita. Ia yang memukul tapi juga akan membalut kita. Ia akan menghidupkan kita sesudah 2 hari, pada hari yang ketiga Ia akan membangkitkan kita akan hidup di hadapannya. Mari kita mengenal Allah, berusaha sungguh-sungguh mengenal Allah. Ia pasti muncul seperti fajar. Ia akan datang kepada kita seperti hujan pada akhir musim yang mengairi bumi. Saudara, para penafsir sedikit berbeda pendapat tentang apakah ini pertobatan sejati atau tidak. Kenapa saudara? Panggilan bertobat ini tidak menyebutkan atau menggambarkan dosa dan penyesalan sama sekali. Panggilan ini hanya mengundang orang untuk kembali kepada Tuhan, agar mereka dapat memperoleh manfaat daripada Tuhan, agar Tuhan dapat menyembuhkan mereka, menghidupkan mereka kembali, memulihkan mereka. Jika Anda hanya religius, pertobatan Anda seperti ini. Anda tidak mau Tuhan. Anda hanya menginginkan apa yang Tuhan dapat berikan kepada Anda. Agama mau kelegaan. Tuhan mau hubungan. Agama mau penghiburan. Tuhan mau perjanjian, perikatan dengan Anda. Agama mau berkat, saudara. Tuhan mau hati Anda. Dan ketika Anda terjebak dalam agama, panggilan apapun untuk bertobat, khotbah seperti apapun yang akan disampaikan kepada Anda, akan terasa hambar. Bukan karena firman-Nya hambar, hati Anda mati rasa. Dan itulah realitas kebanyakan orang Kristen, terutama di first world countries, senyaman Melbourne. Sangat terlena dengan dunia. Mereka menjadi desensitized. Dan itu kita lihat juga di zaman Hosea. Tidak ada pertobatan yang terjadi di sepanjang kitab Hosea, sekalipun sudah ada panggilan pertobatan seperti itu. Bangsa Israel tetap menyembah berhala. Mereka gagal menanggapi panggilan untuk bertobat. Dan lihat bagaimana Tuhan menanggapi mereka. Kita lihat bagaimana Tuhan menegur pertobatan mereka. Ini Tuhan yang sabar. Dia bisa saja membasmi bangsa Israel, tapi Dia bersabar sebagaimana Dia bersabar dengan kita hari ini. Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Efraim?
Apakah yang akan kulakukan kepadamu, hai Yehuda? Kasih setiamu seperti kabut pagi, dan seperti embun yang hilang pagi-pagi benar. Sebab itu aku telah meremukkan mereka dengan perantara nabi-nabi. Aku telah membunuh mereka dengan perkataan mulutku, dan hukumku keluar seperti terang. Sebab aku menyukai belas kasihan, kasih setia, bukan korban sembelihan. Dan menyukai pengenalan akan Allah lebih daripada korban-korban bakaran. Apa yang kita lihat di sini, saudara? Allah melihat betapa dangkalnya kasih umat Allah Israel. Kasihnya ada, bukan tidak ada, saudara. Tapi kasihnya begitu dangkal. Dan seperti itulah orang-orang yang religius. Mereka bukan tidak kelihatan tidak mengasihi Allah, mereka mengasihi Allah. Tapi kasihnya begitu dangkal, begitu cepat untuk sirna. Ketika Anda hanya religius, mungkin Anda bisa bernyanyi dengan sepenuh hati. Mungkin Anda menangis saat ibadah, tidak ada yang salah dengan itu. Mungkin Anda berjanji kepada Allah, setelah ini saya akan mengasihi orang-orang di sekitar saya lebih. Mungkin Anda terus berusaha untuk mengenal Tuhan. Tapi besok padam. Orang-orang yang religius mulainya kuat, saudara, tapi akhirnya lemah. Mereka punya kayak semburan energi-energi rohani, tapi tidak bertahan lama, tidak ada daya tahan, saudara. Tidak konsisten dan tidak dalam. Akarnya terlalu cetek, saudara. Dan inilah sebabnya Allah berkata, kasihmu seperti embun. Seperti apa embun itu, saudara? Embun itu tampak begitu segar, begitu menjanjikan di pagi hari. Tapi ketika panas datang, embun itu hilang. Ketika kenyamanannya diganggu, ketika panas itu datang, tekanan itu datang, penderitaan itu datang, kasihnya hilang. Dan itulah kasih yang religius. Itu emosional tapi dangkal. Mungkin tulus, tapi sebentar saja. Jadi saudara, apa yang kita bisa lihat di sini? Apa yang menjadi pengharapan kita? Bagaimana kita bisa keluar dari hati yang mati rasa dan menjadi orang Kristen, menjadi gereja sebagaimana Tuhan panggil kita untuk lakukan. Di dalam ayat 6 yang dikutip oleh Yesus 2 kali di Matius tadi, Yesus berkata apa? Pergilah dan pelajari ini. Apa yang dipelajari, saudara? Sebab aku menyukai kasih setia dan bukan korban sembelihan. Lebih menyukai pengenalan akan Allah daripada korban bakaran. Itu hati Allah, saudara. Kita lihat hati Allah di dalam Yesus. Bagaimana dia berhubungan dengan para murid, dengan orang berdosa, dengan orang-orang yang tidak seperti dia. Dan itulah obat bagi kekristenan yang mati rasa. Penawar bagi hati yang hampa. Saudara, di ayat 6 itu kita melihat ada 2 kata Ibrani yang cukup kental, saudara. Muncul di Alkitab, yaitu kata hesed dan yada, saudara. Hesed artinya adalah steadfast love, itu artinya adalah kasih yang tidak berkesudahan, belas kasihan, itu adalah kasih perjanjian, saudara, kasih yang tetap teguh bahkan ketika kondisinya sulit. Ini kebalikan dari kasih yang seperti embun tadi, saudara. Ini kebalikan dari pertobatan yang emosional namun cepat sirna. Ini adalah kasih yang tetap teguh di saat panas itu datang. Ketika kasihmu seperti embun, kau akan mengasihi orang itu dengan tabrak lari, saudara. Tabrak lari maksudnya apa? Engkau memberi, engkau hilang habis itu. Engkau menyambut, terus engkau tinggalin. Engkau telantarin. Engkau mungkin menyembah, tapi kemudian engkau pergi lagi cari dewa Baal lain. Itu kasih yang embun seperti itu, saudara. Dia tidak stay. Dia tergantung, orangnya enak kayak dikasihi. Orangnya nyambung gak ya sama saya? Kasihnya berdasarkan chemistry. Tapi steadfast love of God, kasihnya berdasarkan kasih Tuhan, komitmen untuk mengasihi, untuk keluar dari zona nyaman, untuk menyambut, dan mengasihi dengan tulus apa adanya. Dan itulah kasih Tuhan, saudara. Kasih yang tidak pernah pergi. Kasih yang tetap setia berpegang pada janjinya, bahkan ketika kita lari daripada Tuhan. Kecuali Anda mengalami kasih Tuhan itu,
Kecuali Anda melihat Yesus lagi, dan lagi. Kecuali Anda memahami betapa setianya kasih Tuhan yang terus mengejar Anda. Bahkan ketika Anda kabur berkelana dari Tuhan, Anda akan terus menjadi agamawi. Kecuali cawan Anda penuh dengan hesed daripada Allah, dengan kasih setia Allah yang tidak berkesudahan, Anda tidak akan bisa mengasihi dan peduli kepada orang lain dengan tulus. Jika cawan Anda tidak penuh, Anda akan berusaha mengisinya dengan sesuatu yang lain. Anda akan mendapati diri Anda meraba-raba mencari kasih dimanapun saya bisa dapatkan kasih. Di pertemanan saya, di hubungan saya, di pekerjaan saya, di keluarga saya, apapun itu yang penting saya merasa dikasihi. Mengapa? Karena tidak ada kasih Tuhan yang memenuhi hidup kita. Ketika kita tidak penuh dengan kasih Tuhan, kita masih perlu dikasihi. Dan kita mencarinya di tempat-tempat lain. Lalu bagaimana kita bisa mengalami kasih Allah ini? Kata Ibrani yang kedua adalah yada, to know, untuk mengenal, saudara. Bukan hanya sekadar informasi, bukan hanya doktrin di atas kertas, saudara. Yada berarti mengenal seseorang secara pribadi, secara intim berdasarkan pengalaman, saudara. Itulah kenapa J.I. Packer menulis, sedikit pengetahuan terhadap Tuhan itu lebih berharga daripada banyak pengetahuan tentang Tuhan. Sedikit pengetahuan akan Tuhan lebih berharga daripada pengenalan tentang Tuhan, saudara. Jika Anda mempelajari Alkitab, menghafal ayat, mungkin hidup bersama dengan orang Kristen dengan setia, tapi hati Anda kering, jiwa Anda hampa, sukacita Anda redup. Mungkin Anda tahu banyak tentang Tuhan, tapi Anda tidak pernah benar-benar mengenal Tuhan. Mengenal Tuhan bukan informasi, saudara. Itu artinya menghidupi kasih itu. Itu mengalami Tuhan, masuk ke dalam kasih setia Tuhan yang tidak berkesudahan. Dan seperti hubungan apapun, saudara, mengenal Tuhan bukan sebuah formula instan. Saya tidak bisa memberikan saudara ini 3 langkah untuk saudara bisa mengenal Tuhan. No, saudara butuh ketekunan, butuh proses, butuh komitmen. Saudara butuh doa, saudara butuh penyembahan, pertumbuhan dalam pengetahuan akan Tuhan. Namun saudara juga butuh komunitas. Komunitas yang mengasihi Tuhan dan mengasihi Injil itu sendiri. Jika Anda seorang Kristen yang mati rasa, tapi Anda tidak punya komunitas, seperti katekismus katakan tadi, sangat sulit untuk Anda bisa mengenal Tuhan. Dan sama halnya dan mungkin lebih buruk lagi, saudara. Jika Anda orang Kristen dan Anda punya komunitas, Anda orang Kristen yang mati rasa dan punya komunitas, tapi isi komunitas Anda semuanya orang yang mati rasa juga, itu jadi spiritual pity party, saudara, namanya. Saudara akan saling menghibur, saling menguatkan, saudara akan menikmati hubungan itu. Tapi yang Anda akan lakukan adalah Anda akan mengafirmasi, memberi makan berhala satu sama lain. Anda bukan menghadapi, men-challenge berhala satu sama lain. Anda hanya akan memberi makan berhala itu. Dan kelihatannya dari luar spiritual, sangat baik. Tapi hati Anda hampa, hati Anda mati rasa. Karena itu kita butuh orang-orang di sekitar kita yang mengenal Tuhan, menikmati Tuhan, yang mencari Tuhan. Orang-orang yang hatinya akan menyalakan semangat dan api dalam hati kita juga. Dan seperti itulah kita bisa mengenal Tuhan. Dan itulah esensi dari sebuah gereja. Gereja ini bukan hanya individu yang terpisah satu sama lain, yang kita sama-sama mencari Tuhan tapi sendiri-sendiri. Bukan juga beberapa kelompok-kelompok orang yang spiritual pity party tadi, yang bukannya saling men-challenge tapi saling memberi makan berhala. No, kita adalah satu gereja yang berjalan bersama. Dan di sana kita melihat bagaimana kasih Tuhan bisa dihidupi. Dan orang-orang di luar sana seharusnya bisa melihat, I don't know what's happening here, but this is a different kind of kingdom. Ini kerajaan yang berbeda. Orang-orang yang kasihnya tidak bisa didapatkan di tempat lain. Itulah kenapa Yesus berkata, dengan cara inilah orang-orang akan mengenal kamu sebagai murid-muridku. Jika kamu saling mengasihi satu sama lain. Bagaimana kita bisa saling mengasihi kalau kita tidak mengenal kasih Tuhan itu lagi dan lagi dan lagi?
Kita akan menjadi agamawi, kita akan menjadi bisnis agamawi, kita tidak akan menjadi sebuah gereja. Ini bukan hanya to-do list saudara, tapi ayat kita baca hari ini adalah sebuah undangan. Undangan dari Tuhan sendiri untuk melihat ke kedalaman hati kita. Meminta Tuhan untuk resensitize our, membuat kita menjadi sensitif dan peka lagi terhadap Tuhan, terhadap orang-orang di sekitar kita, terhadap kota ini, dan terhadap dunia ini. Sehingga satu hari kita bisa melihat bahwa saudara kita tidak hanya orang-orang yang sibuk bertumbuh sendiri dan menjadi agamawi, tapi kita adalah orang-orang yang benar-benar mengenal the hazard of God, kasih Allah yang tidak berkesudahan, menghidupinya dalam komunitas. Dan orang bisa melihat kasih Kristus itu nyata di dalam hidup kita. Hosea menyerukan kepada kita, bukan korban sembelihan, bukan korban agamawi, melainkan Tuhan. Berikut hati Anda mati rasa. Apakah Anda begitu dingin di dalam hati Anda? Apakah Anda hanya religius? Kedua, apakah Anda mengelilingi diri Anda dengan orang-orang yang mengasihi Yesus? Atau orang-orang yang juga mati rasa, saudara? Apakah artinya mengenal Tuhan dengan memandang Yesus kembali secara fresh? Melihat kasih Tuhan itu lagi dan lagi. Saudara, saya tidak tahu apa yang Anda rasakan. Tapi biarlah ini menjadi undangan untuk kita bisa menjadi umat Allah yang dipanggil untuk mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama kita. Mari kita berdoa.